Baik, kita langsung masuk ke sistem operasi dan utilitas. Sistem software atau perangkat Linux System. Sistem software ini terdiri dari program-program yang mengendalikan atau memelihara operasi komputer dan perangkat. Sistem software sendiri ini terdiri dari sistem operasi dan program utilitas. Apakah sistem operasi atau operating system? Operating system atau sistem operasi adalah serangkaian program yang isinya adalah instruksi yang bekerja sama untuk mengkoordinasikan semua kegiatan antara sumber daya perangkat keras komputer. Jadi untuk sistem operasi ini fungsinya adalah sebagai jembatan antara perangkat keras komputer dengan kita sebagai user, karena tanpa adanya sistem operasi, komputer ini hanyalah benda mati atau perangkat keras yang isinya adalah komponen elektronik. Jadi sistem operasi ini sangat berperan penting sebagai penghubung atau jembatan antara kita sebagai user dan perangkat keras atau hardware komputer. Di sini fungsinya diantaranya adalah menghidupkan dan mematikan komputer, kemudian mengelola program, hingga kontrol jaringan komputer. Nah, ini kita akan satu-satu bahas. Yang pertama, menghidupkan dan mematikan komputer. Istilahnya dalam dunia informatika adalah booting. Jadi apabila kita memulai atau start dari suatu komputer, maka itu adalah istilah booting. Nah, ini terbagi menjadi dua. Booting ini yang pertama cold boot apabila menyalakan komputer yang kondisi awalnya adalah mati sepenuhnya, sementara yang warm boot ini adalah menggunakan sistem operasi untuk merestart komputer. Nah, ini adalah proses booting dari suatu PC gitu ya. Jadi ada di komponen-komponen perangkat keras yang nantinya akan terlibat begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca bagaimana proses booting secara keseluruhan dari PC atau personal computer. Baik, kemudian di sini untuk shutdown sendiri, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah modus tidur atau sleep yang akan menyimpan semua dokumen gitu ya dan program yang terbuka di RAM atau random access memory, lalu kemudian menonaktifkan semua fungsi yang tidak diperlukan dan kemudian memposisikan komputer dalam kondisi berdaya listrik rendah. Sementara untuk yang hibernate ini akan menyimpan semua dokumen dan program yang terbuka pada hard disk sebelum menghilangkan daya listrik dari komputer. Kemudian yang kedua, fungsi dari sistem operasi adalah sebagai antarmuka pengguna atau user interface. Jadi di sini kita bisa lihat ada tampilan layar apabila kita baru masuk begitu ya. Nah, ini di sini biasanya akan ada muncul GUI, kemudian command line. Kemudian di sini kita juga bisa lihat juga untuk GUI ini adalah graphical user interface. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan menu utama, ada start button, kemudian link-link yang nantinya kita bisa pilih apabila kita mau masuk atau membuka program yang lainnya. Kemudian di sini untuk antarmuka baris perintah atau command line, di sini kita bisa lihat kita bisa menggunakan keyboard, kemudian kita bisa memasukkan data dan instruksi, begitu ya. Jadi layarnya memang masih hitam gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa gunakan juga yang namanya command line atau CMD. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengelola program. Jadi apabila teman-teman ingin membuka program dalam pada suatu komputer ini dibutuhkan sistem operasi. Jadi di sini kita bisa buka beberapa program begitu ya, misalkan ada PowerPoint, apabila kita mau lihat gambar kita bisa menggunakan program atau aplikasi untuk membuka gambar atau bahkan games. Kemudian yang keempat adalah koordinasi atau penjadwalan pekerjaan. Jadi di sini sistem operasi juga fungsinya adalah untuk menentukan urutan tugas mana yang akan diproses begitu ya. Jadi apabila si komputer mendapatkan beberapa perintah, maka nanti si operasi ini yang akan mengurutkan. Jadi dia berfungsi juga sebagai manajer begitu ya. Misalkan dari suatu data akan dilakukan proses penyimpanan di hard disk, kemudian di print. Nah, ini semuanya akan diatur secara rapi oleh si sistem operasi. Kemudian konfigurasi peralatan. Nah, apabila kita mau mengkonfigurasi peralatan begitu ya, terutama misal hardware, kita mau install printer, nah ini butuh yang namanya sistem operasi. Nah, di sini ada yang namanya driver. Driver ini adalah program kecil yang memberitahu sistem operasi bagaimana berkomunikasi dengan suatu perangkat tertentu. Atau kita juga bisa menggunakan perangkat yang plug and play. Jadi di sana
kalau misalkan terhubung ke komputer, maka akan secara otomatis kita bisa menginstalnya pada komputer kita. Kemudian koneksi internet. Nah, ini sistem operasi juga biasanya menyediakan sarana untuk membangkitkan koneksi internet. Nanti teman-teman bisa cek begitu ya. Ada network di bagian nanti control panel, nanti kalian bisa cek juga bagaimana nanti ada proses koneksi internet. Yang berikutnya adalah pemantauan kinerja, diantaranya adalah performance monitor. Jadi di sini kita bisa melihat atau bisa memberikan penilaian gitu ya bagaimana sumber daya dari komputer dan perangkat. Itu dari mulai prosesor, kemudian ada disk yang terpakai berapa, memorinya dan sebagainya. Berikutnya adalah menyediakan utilitas. Jadi di sini sistem operasi juga menyediakan pengguna kemampuan diantaranya untuk mengatur files, mencari files, melihat gambar gitu ya. Kemudian membersihkan disk, defragmenting disk. Apabila sudah terlalu banyak data, kita bisa menggunakan defragmenting disk untuk memperbaiki kinerja komputer. Kemudian masuk ke program utilitas. Jadi untuk program utilitas ini adalah perangkat lunak sistem gitu ya, software yang digunakan user untuk melakukan kegiatan maintenance atau pemeliharaan sistem gitu. Jadi sistem ini perlu dipelihara gitu ya agar apa? Supaya kinerjanya tetap baik. Di sini kita bisa lihat lagi fungsi yang ke-9 adalah otomatis update atau automatic update. Jadi apabila Windows misalkan salah satu contoh dari sistem operasi akan sudah sedang mengalami proses updating, kita bisa mendapatkan info gitu ya apabila terhubung ke internet, maka kita bisa langsung mengupdate sistem operasi tersebut. Kemudian kontrol jaringan komputer. Nah, ini beberapa sistem operasi ini memang sengaja dirancang begitu ya untuk bekerja dengan server pada jaringan komputer. Begitu. Kemudian nanti juga sistem operasi bisa mengatur dan mengkoordinasikan bagaimana pengguna bisa mengakses berbagai sumber daya pada jaringan. Kemudian administrator juga bisa menggunakan sistem operasi di server begitu ya, menambah menghapus pengguna komputer, kemudian menginstal perangkat lunak dan pengelolaan keamanan jaringan. Berikutnya adalah keamanan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan username, user ID, penambahan password supaya apa? Supaya data-data yang ada di komputer kita aman begitu ya. Jadi yang bisa masuk ke dalam PC atau laptop kita ini adalah orang-orang tertentu saja yang memang boleh mengakses. Berikutnya tipe sistem operasi, nanti di sini bisa teman-teman baca semua, ada standalone, server, embed. Nah, yang kita gunakan biasanya yang untuk personal komputer atau PC yang standalone begitu ya. Kemudian ada yang server, biasanya Linux. Nah, itu biasanya untuk jaringan komputer termasuk server. Kemudian yang embed ini ada macam-macam. Biasanya yang embed ini adalah sistem operasi yang digunakan di perangkat-perangkat mobile begitu ya, handphone, smartphone begitu. Kemudian untuk yang standalone ini contohnya Windows 7, kalau sekarang sudah ada sampai Windows 10, macOS begitu ya, Unix, Linux. Nah, ini biasanya digunakan di komputer desktop, kemudian bisa juga di komputer atau netbook atau di mobile computing device. Kemudian contoh lainnya di sini ada Windows 7, mungkin nanti teman-teman bisa update mengenai Windows 10 begitu ya. Kemudian di sini bisa Windows 7 contohnya bisa memberikan beberapa program diantaranya adalah Windows Firewall, Windows DVD Maker, Desktop Gadget Gallery, Windows Media Player. Di sini bisa teman-teman lihat juga ada Windows yang lainnya begitu ya, contoh-contohnya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat silahkan bisa dieksplor di komputer masing-masing. Kemudian untuk standalone operating system, di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya, teman-teman bisa baca begitu ya, fitur-fitur apa saja karena cukup banyak begitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini contoh yang macOS, Macintosh operating system yang biasa dikeluarkan atau dipakai oleh komputer bermerek Apple begitu ya. Kemudian di sini Unix ini adalah sistem operasi yang multitasking dan open source, artinya kita bisa dapatkan secara gratis begitu ya, dan kita bisa download. Beda dengan yang Windows yang harusnya kita bisa atau kita harus memberi lisensinya, tidak bersifat open source. Berikutnya adalah server operating system. Nah, ini di sini kita bisa cek ada beberapa, contohnya adalah Windows, Unix, Linux, Solaris, NetWare. Nah, ini adalah
sistem operasi yang biasa digunakan oleh server gitu ya untuk menggunakan atau memanfaatkan atau mengimplementasikan mengenai jaringan komputer, melibatkan server dan lain-lain. Ini performa beberapa sistem operasi yang cukup baik yang direkomendasikan. Kemudian di sini bisa juga ada Windows Server 2008, ini bisa digunakan, ada juga yang digunakan untuk virtualisasi. Kemudian untuk embedded operating system atau sistem operasi untuk perangkat device yang embed begitu ya. Nah, ini biasanya digunakan di device elektronik atau mobile device, diantaranya smartphone. Ada yang biasa kita banyak gunakan ini adalah Google Android begitu ya. Nah, ini juga banyak versi-versinya. BlackBerry dulu sempat booming juga. Kemudian iPhone, ada Palm OS dan masih banyak lagi. Kemudian, nah ini contoh-contohnya ya untuk yang embed operating system biasanya di smartphone. Bisa juga di sini ada contohnya printer. Nah, ini udah keren sekali digital printing ya. Kemudian untuk program utilitas, nah ini tadi sudah dijelaskan. Contoh-contohnya apa saja? Nah, diantaranya ini adalah yang pertama file manager. Jadi kita bisa program utilitas yang biasa digunakan untuk kegiatan yang fungsi utamanya adalah berkaitan dengan manajemen file ya. Biasanya diantaranya adalah untuk menampilkan daftar file, kemudian menata file dalam folder, copy, rename, delete gitu ya. Dan bisa juga untuk membuat shortcut gitu. Kemudian contoh yang lainnya di sini adalah untuk utilitas pencarian. Kalian bisa gunakan search kriterianya apa sehingga kita bisa mencari lokasi file gitu ya di komputer berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Berikutnya di sini adalah image viewer, memungkinkan user untuk menampilkan, mengcopy, print dari file gambar. Begitu ya, atau uninstaller yang fungsinya adalah untuk menghapus program serta konfigurasi yang berkaitan dengan sistem file. Berikutnya adalah di sini kita bisa gunakan juga utilitas disk cleanup gitu ya, bisa untuk mencari dan menghapus file. Kemudian di sini kalau misalkan kita merasa tidak perlu terhadap salah satu program atau aplikasi, kita bisa deleting karena apa? Karena dengan menghapus kita bisa meningkatkan performa dari komputer atau laptop kita. Berikutnya adalah disk defragmenter. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk reorganisasi file dan ruang pada hard disk komputer. Sehingga nanti sistem operasi bisa lebih mudah untuk mengakses dan program bisa berjalan lebih cepat. Nah, biasanya kita gunakan defragmenting. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa laptop atau komputernya ini lama sekali gitu ya mencari data, memproses dan lain-lainnya, silakan gunakan disk defragmenting begitu ya. Kemudian di sini juga bisa untuk virus infection kita bisa lihat. Nah, misalkan ada warning begitu ya, oh ini ada virus gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh ada virus nih begitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Oh harus dihapus begitu virusnya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari si sistem operasi begitu. Kemudian ini ada salah satu contoh spyware begitu ya. Ini adalah program pada komputer yang dia bisa mengumpulkan informasi diam-diam gitu ya. Nah, bisa juga kita gunakan spy remover untuk menghapus spyware atau yang adware ini mungkin teman-teman ada yang merasa laptop atau komputernya ini tiba-tiba ada iklan online di banner atau pop-up. Nah, kita bisa gunakan adware remover supaya tidak ada lagi iklan-iklan online di layar laptop kita ya. Kemudian ada lagi filters. Nah, ini salah satu program yang fungsinya adalah untuk menghapus dan memblokir item tertentu. Yang contohnya ada web filters, begitu ya, ada pop-up blockers, phishing filter, anti-spam, dan lain-lain. Kemudian di sini apabila ingin mengkompres data, begitu ya, mungkin data teman-teman, wah ini besar sekali begitu ya. Bisa nggak sih dikompres? Bisa. Kita bisa menggunakan file compression utility. Biasanya kita gunakan zip files begitu ya. Kemudian untuk media player biasanya untuk melihat foto, animasi, mendengarkan audio, nonton film video di komputer masing-masing. Ada juga nih Nero untuk disk burning software. Mungkin kalau sekarang sudah jarang sekali ya terpakai karena memang banyak sekali proses pengiriman data sudah tidak lagi
by device kayak begini begitu ya, tapi kita bisa langsung save di Google Drive, kemudian kita tinggal share saja linknya begitu. Jadi sangat mudah sekali asalkan terhubung ke internet. Gitu ya. Nah, ini ada contohnya yang lain. Kemudian oke. Terima kasih mungkin